Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan UTBK pada gelombang pertama kemarin, soal-soal kuantitatif itu sangat bervariatif sekali dari sesi ke sesi. Pada kali ini, kakak akan bahas gambaran soal-soal yang sudah keluar di gelombang pertama kemarin. Siapa tahu soal-soal ini nanti akan keluar lagi di gelombang kedua, atau paling tidak angkanya saja yang diganti atau konsepnya yang berubah sedikit. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat. Langsung saja untuk pembahasannya, simak pembahasan dari kakak ya. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. F 2x plus 3 sama dengan x min 5, Gx plus 1 sama dengan x kuadrat min 2x plus 3, maka nilai dari F bundaran G1 adalah, untuk mengerjakan soal ini kita mengerjakannya dari belakang ya adik-adik ya. Kalau kita punya F bundaran G1, kita mencari dulu yang G1-nya, jadi kita cari dari belakangnya. Bagaimana caranya mencari G1? Caranya mencari G1, kita lihat fungsinya G. Fungsi G yang ada di sini adalah Gx plus 1. Berarti kita harus mencari nilai X agar nilai X plus 1 ini sama dengan 1. Kira-kira X-nya berapa? Kita hitung aja dulu. X plus 1 biar jadi 1, X-nya berarti diganti 0 ya. Sehingga 0 kita masukkan ke persamaan ini jadinya 0 kuadrat min 2 kali 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Nah, karena G1 sudah ketemu 3, maka kita bisa mencari nilainya F3. Karena G1 ini sudah ketemu 3. Dengan cara yang sama, untuk mencari F3, kita lihat fungsi F. Fungsi F-nya ini kan F2x plus 3. Berarti kita mikirnya bagaimana caranya agar 2x plus 3 itu menjadi 3. Kira-kira X-nya harus diganti berapa ya? Berarti 2X-nya sama dengan 0, X-nya harus diganti 0 juga ya. Berarti 0 kita substitusikan ke persamaannya. Jadinya 0 dikurangi 5 sama dengan min 5. Jadi nilai dari F bundaran G1-nya ketemu min 5 gitu. Mudah sekali ya. Untuk soal selanjutnya, diketahui Fx sama dengan Bx plus 2 per X plus 3 dengan X-nya tidak boleh min 3. Jika F inverse dari B min 1 sama dengan 10, maka nilai dari 2B min 1. Untuk mengerjakan soal ini, ingat tentang konsepnya F inverse adik-adik. Kalau kita punya nilai dari F inverse X sama dengan Y, maka bentuk ini bisa kita rubah menjadi apa? Fy sama dengan X. Nah, berangkat dari konsep ini kita bisa menyelesaikan nilai dari F inverse B min 1 sama dengan 10, maka nilai dari F10 sama dengan B min 1. Jadi kita tinggal balik aja. Nah, untuk mencari F10, masukkan aja ke fungsinya F. Jadinya 10B, X-nya ini kita ganti 10, berarti B kali 10, 10B plus 2 per X-nya kita ganti 10, berarti 10 plus 3 sama dengan B min 1. 10B plus 2, 10 tambah 3-nya 13, kita kalikan silang, jadinya 13B min 13. Nah, kalau sudah kita selesaikan, 10B min 13B sama dengan min 13, 2-nya kita pindah ruas min 2. Jadinya min 3B sama dengan min 15. Jadi B-nya ketemu min 15 dibagi min 3 sama dengan 5. Karena B-nya sudah ketemu 5, kita kembali lagi ke soalnya yang ditanyakan apa? Karena yang ditanyakan 2B min 1, berarti jadinya 2 kali 5 min 1 sama dengan 10 min 1, 9. Jadi hasilnya adalah 9. Soal selanjutnya yaitu tentang logaritma ya. Tipe yang pertama seperti ini soalnya. Jika 3 log X kuadrat min 19 sama dengan 2 plus 3 log 2X, manakah pernyataan yang benar? Nah, kita disuruh mencari pernyataan yang benar dari 1 sampai 4. Nah, kalau kita ketemu soal tipenya seperti ini tidak perlu kita menyelesaikan persamaan ini adik-adik. Jadi kita tinggal substitusikan aja ya. Disubstitusi langsung 2
dimasukkan ke persamaannya, nanti hasilnya sama apa tidak, ruas kanan sama ruas kiri. Kalau hasilnya sama, berarti 2 itu benar gitu. Nah, sebelumnya adik-adik harus ingat syarat numerus suatu logaritma itu adalah apa syaratnya? Numerusnya harus lebih dari 0. Itu syaratnya numerus ya. Yang mana sih numerus itu? Yang ini numerusnya itu. Numerusnya itu adalah yang x kuadrat min 19 sama yang 2x. Nah, kita masukkan aja dulu 2, kita masukkan ke persamaan itu. Berarti jadinya apa? 2 kuadrat min 19. Kalau kita hitung 2 kuadrat 4 dikurangi 19 kan hasilnya negatif ya. Jadi kalau hasilnya negatif dia tidak memenuhi syarat numerus. Jadi nomor 1 itu pasti salah gitu ya. Mudah sekali. Yang nomor 2 juga sama. Kita masukkan min 1-nya. Min 1 kita masukkan ke persamaan. Min 1 pangkat 2 dikurangi 19. Ini hasilnya juga negatif. Berarti nomor 2 juga salah. Nah, karena nomor 1 salah, nomor 2 salah, berarti jawabannya yang mana? Pasti nomor 4 saja gitu ya. Karena pernyataan 34 tuh nggak ada di sini. Yang ada cuma hanya 4 saja. Jadi jawabannya adalah yang do, hanya 4 saja ya. Oke, untuk soal selanjutnya, diketahui 3 log x pangkat 5 sama dengan 5 min 3 log 1/9 x pangkat 2. Pernyataan yang benar ada. Nah, ini sedikit berbeda dari tipe yang pertama. Kalau tipe yang kedua yang ditanyakan adalah banyaknya pernyataan yang benar. Kalau yang ditanyakan banyaknya pernyataan yang benar, kita tidak bisa pakai cara seperti yang nomor 1 tadi. Kita harus mencari penyelesaiannya. Kita cari dulu penyelesaian dari 3 log x pangkat 5 sama dengan 5 min 3 log 1/9 x pangkat 2. Bagaimana caranya menyelesaikan? Karena yang ruas kiri ada 3 log x pangkat 5, gimana pun caranya ruas kanan harus jadi 3 log juga gitu ya. Jadi 3 log 5 itu jadinya 3 pangkat 5. Kalau adik-adik perhatikan, kalau kita menginginkan 5 di sini, maka di sini pangkatnya juga harus 5 gitu ya. Min 3 log 1/9 x pangkat 2. Ingat, untuk sifat logaritma, pengurangan itu bisa menjadi pembagian. Berarti jadinya 3 log 3 pangkat 5, karena dikurangi jadi dibagi. Per 1/9 itu saya rubah menjadi 3 pangkat min 2 ya adik-adik ya. X pangkat 2. Sedangkan untuk ruas kirinya tetap 3 log X pangkat 5. Nah, kita perhatikan karena ruas kanan sama ruas kiri sama-sama ada 3 log, bisa kita coret 3 lognya. Jadi kesimpulannya tinggal berapa ini? X pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 per 3 pangkat min 2 X pangkat 2. Kita kalikan saja, kita kalikan silang ya ini ya. X pangkat 5 sama X pangkat 2, jadinya X pangkat 7. Yang 3-nya tetap karena akan kita sederhanakan dengan 3 pangkat 5. Jadinya 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, jadinya 3 pangkat 5 dikurangi min 2, jadi 3 pangkat 7. Karena ini pangkatnya sudah sama, berarti boleh dong kita coret, berarti hasilnya berapa? X sama dengan 3. Jadi yang benar mana? X sama dengan 3, yang nomor 4 saja yang benar. Berarti jawabannya apakah 4? Bukan, karena yang ditanyakan pernyataan yang benar ada, berarti ada berapa yang benar? Ada 1, yaitu X sama dengan 3 saja. Berarti jawabannya adalah B. Untuk soal selanjutnya yaitu mengenai turunan. Soalnya seperti ini. Diketahui f(x) adalah fungsi x kuadrat plus g2x plus 1 kuadrat jika g5 sama dengan 1 dan g aksen 5 sama dengan min 2, maka nilai dari f aksen 2 adalah. Nah, bagaimana adik-adik mengerjakan soal ini? Kita mengerjakan soal ini pakai aturan rantai ya. Bagaimana tuh aturan rantai itu? Jadi kakak akan ingatkan sedikit tentang aturan rantai. Jadi kalau kakak punya fungsi f(x) sama dengan g ux, maka f aksen x itu bisa dicari sama dengan apa? G aksen dari ux dikali turunannya u, berarti u aksen gitu ya. Jadi untuk soal yang di atas, karena fx-nya itu x kuadrat plus g2x plus 1 kuadrat, maka f aksen x-nya sama dengan
begini. 2-nya kita turunkan, berarti 2x kuadrat plus G. 2x plus 1 kita tulis apa adanya yang ada di soal ini ya. Pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1 dikali turunan di dalamnya ini. Jadi turunannya di dalamnya ini. Turunannya x kuadrat adalah 2x ditambah turunannya dari G 2x plus 1. Ini juga menggunakan aturan rantai. Jadinya gimana? G aksen 2x plus 1 kali turunannya 2x plus 1 yaitu 2. Gitu. Nah, kita lihat karena yang ditanyakan adalah f aksen 2, berarti ya udah x-nya kita ganti dengan 2. Jadinya f aksen 2 sama dengan 2, x-nya kita ganti 2, jadinya 2 kuadrat 4 ditambah G 2 kali 2 4 tambah 1 5 pangkat 1 dikali 2 kali 2 kali 2 berapa? 4 ditambah G aksen 2 kali 2 tambah 1, 5 ya, dikali 2. Terus kita masukkan aja nilai-nilai yang ada di soal ini. G5-nya sama dengan 1, G aksen 5-nya sama dengan min 2. Bisa kita substitusikan. Berarti 2 sama dengan, 2 dalam kurung 4 ditambah G5-nya berapa? 1. Dikali 4 ditambah G aksen 5-nya berapa? Min 2. Jadinya min 2 dikali 2. Jadinya 2 kali 5 dikali, kita lihat di sini, min 2 kali 2, min 4 ya, 4 dikurangi 4 itu 0. Jadi hasilnya 2 kali 5 kali 0, 0. Jadi jawabannya apa? Yang A. Untuk soal selanjutnya, yaitu tentang barisan dan deret. Soalnya seperti ini, diketahui barisan aritmatika U1 plus U2 plus U5 sama dengan 24, U4 plus U6 plus U8 sama dengan 42, maka nilai dari U1 plus U2 plus U3 sampai U11 adalah, nah kita lihat adik-adik, karena yang ditanyakan U1 plus U2 sampai U11, berarti ini artinya kita disuruh mencari apa? Nilai dari S11, jadi jumlah 11 suku pertama. Oke, kita perhatikan ya, kita perhatikan yang atas ini. U1 itu A ditambah U3 A plus 2B, U5-nya A plus 4B sama dengan 24. Sedangkan yang bawahnya U4 itu bisa saya tulis A plus 3B, U6 A plus 5B, U8 A plus A plus 7B ya, sama dengan 42. Oke, dari sini bisa kita dapatkan A tambah A tambah A, 3A ditambah 2B tambah 4B, 6B sama dengan 24. Sedangkan yang bawahnya A tambah A tambah A, 3A ditambah 3B tambah 5B, 8B tambah 7B, 15B sama dengan 42. Setelah ini bisa kita apakan? Bisa kita eliminasi untuk mencari A sama B-nya ya. 6B dikurangi 15B berapa? Min 9B sama dengan 24 dikurangi 42 berapa? Min 18. Jadi B-nya ketemu 2. Nah, karena B-nya sudah ketemu 2, kita bisa mencari nilai A-nya. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Jadinya saya masukkan yang atas ya. 3A ditambah 6B, berarti 6 kali 2, 12 sama dengan 24. 3A-nya ketemu, 24 kurangi 12, 12. Jadi A-nya ketemu berapa? 4. Nah, sekarang B-nya udah ketemu, A-nya sudah ketemu. Yang ditanyakan S11, berarti kita cari apa sih rumusnya S11? Rumusnya apa? N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Jadinya tinggal dimasukkan aja. 11 per 2, 2 kali A. A-nya berapa tadi? 4. Ditambah N-1, karena N-nya 11, berarti 11 kurangi 1. 10 kali B-nya 2. Jadinya 11 per 2, 8 ditambah 20. 28 ya. Kita coret, jadinya 14. Hasil akhirnya berapa ini? 11 kali 14 sama dengan 154.